Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan kami dari kelompok Kripikin yang beranggotakan Cindy, Jessica, Rafika, Tiara, dan Winnie akan mempresentasikan laporan akhir digital marketing. Pada introduction, Kripikin sendiri merupakan bisnis yang didirikan oleh dua orang mahasiswa jurusan Creative Friendship di Universitas Bina Nusantara Bandung, yaitu Jessica Cedi dan Cindy Dewi Waluya. Bisnis yang bergerak di bidang food and beverage ini berfokus dalam melakukan pemasaran akan makanan ringan, khususnya keripik yang dilengkapi dengan saus cocol, yang mana diharapkan produk tersebut dapat memberi kepuasan kepada setiap orang yang mengonsumsinya. Selain itu, Kripikin juga selalu mengutamakan pada kualitas yang baik, harga terjangkau, dan tentunya halal. Visi kami adalah menjadi usaha produksi camilan keripik kentang dengan inovasi baru sebagai usaha skala kecil yang mampu menguasai pasar makanan ringan di Indonesia. Sementara itu, kami memiliki misi untuk menciptakan produk camilan yang sesuai dengan selera masyarakat di Indonesia, bekerja sama dengan banyak agen yang berada di seluruh wilayah Indonesia, melakukan promosi besar-besaran dengan melibatkan public figure, serta berkolaborasi dengan berbagai merek lokal lainnya. Lanjut ke STP, pertama market segmentation. Dari segmentasi generasinya, ada generasi 80-an, generasi X, generasi milenial, dan generasi Z. Lalu secara kelas ekonominya, ada segmentasi menengah bawah, menengah, dan menengah atas. Lalu untuk kebiasaan membeli cemilan, ada orang-orang yang jarang memperhatikan kemasan, cukup memperhatikan, dan sangat memperhatikan kemasan yang menarik dan lucu. Lalu segmentasi untuk pekerjaan, yaitu pengangguran, pelajar atau mahasiswa, pekerja, dan pensiunan, serta domisilinya desa, pinggiran kota, dan perkotaan. Lalu segmentasi kebiasaan mengonsumsi cemilan adalah jarang, cukup sering, ataupun setiap hari mengonsumsi cemilan. Lanjut ke market targeting. Target dari generasi adalah generasi X, milenial, dan generasi Z. Sedangkan target dari kelas ekonomi yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah. Lalu target kebiasaan membeli cemilan adalah orang-orang yang sangat memperhatikan produk dengan kemasan yang menarik dan lucu, serta pekerjaannya memiliki pekerjaan sebagai pelajar hingga pekerja, berdomisili di perkotaan khususnya di Bandung, Jawa Barat, dan kebiasaan mengonsumsi cemilan itu cukup sering dan setiap hari. Lanjut ke product positioning. Brand Kripikin memposisikan diri sebagai bisnis yang menjual produk snack yang dikemas dalam beberapa ukuran, juga memiliki isi keripik yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kompetitor. Perbedaan produk positioning yang dimiliki oleh Kripikin yaitu kami memiliki keunikan sendiri di mana Kripikin menjual keripik kentang dengan saus cocol varian rasa keju. Hal ini bisa dijadikan sebagai competitive advantage sebab jarang sekali ditemukan pada kompetitor snack lainnya. Selanjutnya untuk tujuan kami menggunakan pemasaran digital adalah pertama, kami ingin menjangkau banyak orang di berbagai tempat dan meningkatkan brand awareness. Tujuan yang kedua adalah kami ingin memantau konten kami dan mengoptimalkannya untuk hasil yang lebih baik. Tujuan ketiga adalah kita tidak mau ketinggalan dengan kompetitor yang juga sudah menggunakan digital marketing. Dan tujuan terakhir adalah kami ingin dapat bersaing dengan perusahaan besar. Selanjutnya untuk sosial media dan website, kami menggunakan Gmail, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, website, Facebook, Tokopedia, dan Shopee. Selanjutnya untuk customer journey map, dari segi activities, awareness-nya adalah use sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube. Consideration-nya adalah research details online, purchase-nya ada buy to try, repeat order, dan retention-nya adalah online purchase. Lalu untuk motivation-nya, secara awareness adalah compliment, lifestyle, dan untuk consideration-nya adalah find a go-to product. Lalu untuk purchase-nya ada sustain lifestyle, dan retention-nya adalah follow the trend. Untuk emotion, awareness-nya ada interested, secara consideration ada curious, secara purchase ada excited, dan retention-nya adalah satisfied. Lalu untuk barriers, secara awareness-nya adalah competition with other small business cheap seller, consideration-nya adalah lack of information available, purchase-nya ada price, dan retention-nya adalah no promos. Kemudian pada chapter 3, Performance of Digital Marketing, SEO Process. Dalam SEO Process terdapat Google My Business. Adapun cara untuk membuat Google My Business. Yang pertama, buatlah akun Google terlebih dahulu. Kemudian masuk ke akun Google yang sudah dibuat. Selanjutnya, mendaftar ke Google My Business, isi semua formulir dengan benar, dan kemudian Anda akan dibawa ke halaman utama
Google My Business. Selanjutnya, siapkan halaman utama Google My Business. Anda dapat menambahkan logo, gambar, jam operasional, dan lain-lain. Dan langkah terakhir adalah menunggu verifikasi dari pihak Google. Untuk artikel sendiri, dapat dilihat dari grafik, aktivitas yang terjadi pada situs web Clipikin dalam 30 hari terakhir, terdapat peningkatan yang cukup signifikan di beberapa tanggal tertentu dan juga terdapat penurunan di tanggal tertentu juga. Adapun cara untuk menulis artikel agar muncul di bagian atas hasil pencarian. Yang pertama, melakukan penelitian untuk menentukan kata kunci. Kemudian, sesuaikan topik dengan kata kunci yang dipilih. Lalu mengulang kata kunci secara normal dan memaksimalkan internal links. Pada same proses, untuk website dapat kita lihat dari grafik mengenai traffic website Clipikin secara keseluruhan, bahwa site session mengalami peningkatan hingga 106% di angka 35. Untuk unique visitor juga mengalami peningkatan hingga 36% di angka 19. Tetapi untuk average session duration mengalami penurunan hingga 90% di angka 1 menit 40 detik. Hasil keseluruhan pada platform situs web mengarah pada skema yang berfluktuasi. Fluktuasi sendiri adalah perubahan yang di dalamnya mengalami kenaikan serta penurunan, dan perubahan yang terjadi pun tidak monoton. Dan untuk Facebook dapat kita lihat dari grafik, akuisisi di platform Facebook menunjukkan bahwa jangkauan atau orang yang melihat konten yang berada di halaman Facebook Clipikin tidak mencapai target pasar yang diharapkan. Selanjutnya ada SEM proses dari social media Clipikin. Kita lihat dari Instagram ini, dengan memposting konten secara teratur, peringkat hasil presentasi dari Instagram menunjukkan skema yang berfluktuasi atau naik turun. Presentasi ini didapatkan dari hasil postingan selama 2 bulan terakhir di feeds dan stories Instagram Clipikin. Lalu selanjutnya ada dari TikTok, akun TikTok Clipikin. Di dalam analytics terlihat bahwa dengan penayangan video di TikTok dapat mengembangkan skema yang berfluktuasi, tetapi untuk like, komen, shares, dan kunjungan profile belum menunjukkan hasil yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada dari YouTube. Analytics yang ditampilkan di channel YouTube Clipikin ini adalah hasil dari video mengenai pengenalan produk. Sama seperti sosial media lainnya, hasil analytics dari YouTube ini juga menunjukkan skema yang berfluktuasi dari tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan 16 Januari 2022. Dalam bisnis tim Clipikin terdapat biografi tim yang melibatkan 5 personel, yakni pertama Jessica Chiedi, lahir di Bandung 27 Februari 2002, yang menjabat sebagai founders dan bagian production, dengan moto Be thankful for what you are now and keep fighting for what you want to be tomorrow. Selanjutnya ada Cindy Dewaluya, lahir di Bandung 22 Agustus 2021, menjabat sebagai co-founders dan production, dengan moto Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Kemudian posisi lainnya terdapat Rafeka Ismi Kirowati, lahir di Bandung 4 Oktober 2021, yang membidangi bagian marketing dengan moto lebih baik gagal dalam originalitas daripada berhasil meniru. Selanjutnya ada Tiara Safa Ardelia Putri, lahir di Samarinda 16 November 2002, yang memiliki posisi sebagai bagian shipping, dengan moto Life is too short for long-term grudges. Dan terakhir yaitu Winnie Rizky, lahir di Bandung 1 Desember 2021, yang menjabat sebagai finance staff dengan moto jangan menunggu kesuksesan menemuimu, tetapi temuilah kesuksesan itu. Demikian presentasi dari grup Clipikin, semoga telah terjelaskan dengan detail. Terima kasih.